Peristiwa 30 September 1965 meninggalkan bayangan kelam bagi Indonesia. Di malam itu, beberapa tentara menculik dan membunuh 6 jenderal tinggi Angkatan Darat, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau 30S. Pemerintah saat itu menyalahkan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang menyebabkan penumpasan brutal dan naiknya rezim otoriter Jenderal Soeharto. Peristiwa G30S masih menjadi perdebatan, dengan banyak teori alternatif dan pertanyaan yang belum terjawab. Video ini akan membahas inti dari peristiwa Juara S, mengkaji tokoh-tokoh kunci, kejadian malam itu, dan akibat berdarahnya. Untuk memahami G30S, kita harus memahami tokoh-tokoh kunci di Indonesia tahun 1960-an. Era ini penuh dengan dinamika politik yang kompleks dan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah negara. Di pusatnya, berdiri Presiden Soekarno, bapak pendiri kemerdekaan Indonesia yang karismatik. Soekarno adalah simbol perjuangan dan harapan bagi banyak orang. Soekarno menyeimbangkan nasionalisme, komunisme, dan Islam, tetapi kesehatannya yang menurun menciptakan kekosongan kekuasaan. Ketidakstabilan ini membuka jalan bagi berbagai faksi untuk mencoba mengambil alih. Di sisi kiri ada PKI, dipimpin oleh D.N. Aidit, yang menggeser fokus partai ke politik elektoral. Aidit adalah seorang orator ulung yang mampu menggerakkan massa. Aidit berusaha melindungi keuntungan PKI dari unsur-unsur sayap kanan di dalam tentara. Dia melihat ancaman dari militer sebagai hambatan utama bagi partainya. Jenderal Soeharto, seorang pemimpin militer yang ambisius, menyimpan sentimen anti-komunis yang kuat dan melihat peluang di tengah kekacauan. Soeharto adalah sosok yang cerdik dan penuh perhitungan. Peristiwa 30 September memberinya alasan yang tepat untuk bertindak. Ini adalah momen yang telah lama dia tunggu. Letkol Untung, seorang komandan batalion di pengawal presiden, memimpin operasi penculikan para jenderal. Dia adalah pelaksana utama di lapangan. Sjam Kamaruzaman, seorang tokoh penting PKI, diyakini terlibat dalam perencanaan operasi tersebut. Perannya seringkali tersembunyi namun sangat signifikan. Jenderal Ahad Nasution, target yang berhasil lolos, menjadi tokoh kunci dalam penumpasan anti-komunis. Nasution adalah simbol perlawanan terhadap upaya kudeta. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam peristiwa menjelang dan sesudah G30S. Mereka adalah aktor utama dalam drama politik yang menentukan nasib bangsa. Memahami motivasi mereka adalah kunci untuk memahami peristiwa itu sendiri. Setiap tindakan dan keputusan mereka membawa dampak yang luas dan mendalam bagi Indonesia. Pada 1 Oktober 1965, dunia terkejut dengan berita kematian 6 jenderal Angkatan Darat Indonesia. Peristiwa ini menandai awal dari salah satu periode paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, dengan cepat menyalahkan PKI, mengklaim adanya upaya kudeta komunis. Tuduhan ini memicu gelombang kekerasan dan penangkapan massal. Versi Angkatan Darat menggambarkan konspirasi komunis. Namun, banyak ketidakkonsistenan dan pertanyaan yang belum terjawab yang meragukan narasi resmi tersebut. Beberapa sejarawan dan peneliti mengajukan teori alternatif. Keterlibatan PKI, meskipun masuk akal, tetap diperdebatkan. Bukti-bukti yang ada seringkali tidak cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut secara definitif. Respons cepat Angkatan Darat menimbulkan kecurigaan, karena Soeharto memobilisasi pasukan dan melancarkan kampanye propaganda dalam beberapa jam. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah ada rencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Soeharto yang secara mencolok tidak ada dalam daftar jenderal yang ditargetkan, mengambil kendali situasi. Langkah-langkahnya yang cepat dan tegas memperkuat posisinya dalam militer dan politik. Tindakan cepat dan tegas ini menunjukkan rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya, bukan respons spontan. Banyak yang percaya bahwa Soeharto mungkin telah mengetahui atau bahkan terlibat dalam peristiwa tersebut. Sifat asli G30S tetap menjadi misteri. Hingga hari ini, perdebatan tentang apa yang sebenarnya itu terus berlanjut.
Akibat langsung dari G30S adalah periode kengerian yang tak terbayangkan. Kekacauan dan ketakutan menyelimuti seluruh negeri, menciptakan suasana yang mencekam. Didorong oleh propaganda tentara, histeria anti-komunis melanda Indonesia. Poster-poster dan pidato-pidato yang menghasut menyebar luas, memicu kebencian dan kekerasan. Orang-orang yang dicurigai komunis diburu dan dibunuh tanpa ampun. Tidak ada yang aman, dan banyak yang ditangkap hanya berdasarkan kecurigaan. Angkatan Darat, dibantu oleh milisi lokal dan kelompok agama, mengatur pembunuhan massal. Mereka bekerja sama untuk menyingkirkan siapa saja yang dianggap ancaman. Perkiraan jumlah korban bervariasi, tetapi kebanyakan sejarawan sepakat bahwa setidaknya 500.000 orang terbunuh. Beberapa bahkan memperkirakan jumlahnya mencapai 1 juta. Pembunuhan berlanjut selama berbulan-bulan, membuat keluarga yang tak terhitung jumlahnya hancur. Banyak yang kehilangan orang-orang tercinta dan rumah mereka. Dalam kekacauan itu, Jenderal Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaannya, menyingkirkan Presiden Soekarno. Dia memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisinya. Pada Maret 1967, Soekarno secara resmi dicopot dari jabatannya dan Soeharto menjadi presiden. Ini menandai perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia. Ini mengantarkan era baru pemerintahan otoriter di Indonesia. Just wujud ini masih simulasi perang militer. Guys. Bisikan tentang penjelasan alternatif dan keterlibatan asing terus berlanjut. Satu teori yang bertahan menunjuk Amerika Serikat sebagai pemain kunci dalam peristiwa tersebut. Dokumen AS yang telah dibuka untuk umum mengungkapkan tingkat keterlibatan AS dalam urusan Indonesia. AS memberikan bantuan keuangan dan militer kepada Angkatan Darat Indonesia dan menjaga hubungan dekat dengan elemen-elemen anti-komunis. Bersebitsmijing nares pengituim doeng bedin dan John Mendoret sumudabjiches dumrein bakery. Untuk memahami dugaan keterlibatan AS, kita harus melihatnya dalam konteks Perang Dingin. AS didorong oleh ketakutan akan ekspansi komunis, memandang Indonesia sebagai domino penting di Asia Tenggara. Perang Vietnam memicu urgensi untuk menahan komunisme di kawasan tersebut. AS melihat peluang untuk melenyapkan partai komunis yang kuat dan memasang rezim pro-AS. Peristiwa G30S memberikan alasan yang tepat bagi AS untuk mendukung penumpasan Angkatan Darat Indonesia. G30S tetap menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Sementara narasi resmi menyalahkan PKI, bukti menunjukkan kebenaran yang lebih kompleks. Dokumen dan kesaksian yang telah dibuka untuk umum menggambarkan keterlibatan AS dalam pembunuhan massal. Warisan G30S terus menghantui Indonesia, dengan para korban belum mendapatkan keadilan. G30S berfungsi sebagai pengingat akan dampak buruk dari ideologi Perang Dingin. Ini adalah kisah yang perlu diceritakan dan dipahami untuk memastikan kengerian peristiwa tidak pernah terulang.